Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba untuk membahas biografi dari Imam Al-Ghazali. Ya. Beliau memiliki julukan yaitu Hujjatul Islam. Ya. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Beliau dilahirkan di kota Ghazaleh, sebuah kota dekat dengan kota Tus di Khorasan. Kalau Khorasan sekarang itu adalah lebih tepatnya di negara Iran. Ya. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayah daripada Imam Ghazali ini adalah seorang ahli tasawuf. Ya. Beliau adalah orang yang soleh dan ketika meninggal dunia ketika itu Imam Ghazali dan saudara-saudaranya masih kecil. Ya. Sebelum meninggal, ayahnya Imam Ghazali ini menitipkan Imam Ghazali kecil kepada seorang yang ahli ibadah. Ya. Untuk apa? Nah, ayahnya menginginkan sembari kecil Imam Ghazali sudah dididik untuk selalu bertakorup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga beliau tetap dalam bimbingan dan juga pemeliharaan dalam hidupnya dari guru yang beliau ikuti. Imam Ghazali meninggal pada tahun 505 Hijriah atau lebih tepatnya pada 1111 Masehi pada usia ke-54 tahun. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana perjalanan Imam Ghazali dalam kurun waktu 54 tahun tersebut. Imam Ghazali adalah ulama yang aktif sekali dalam hal karya tulis. Ya. Beliau dalam kurun waktu umur 54 tahun tersebut, seperti yang dikatakan oleh Al-Faqih Muhammad bin Hasan Ibnu Abdullah Al-Husaini Al-Wasiti, ya, dalam kitabnya yaitu At-Tabaqatul 'Aliyah fi Manaqibis Syafi'iyah, bahwasanya Imam Ghazali memiliki karya tulis kurang lebih yaitu 98 karya tulis. Wah, kita bisa membayangkan, ya, dalam kurun waktu 54 tahun Imam Ghazali menuliskan kitab dari berbagai macam fan ilmu, ya, kurang lebih 98 buku ataupun kitab. Ya. Kemudian juga Imam Subuki mengatakan bahwasanya Imam Ghazali dalam hidupnya, selama hidupnya, beliau telah menuliskan kurang lebih yaitu 80 buah buku. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau mengambil hikmah dari perjalanan penulisan ataupun akademik beliau, kita sendiri semuanya, saya yang masih 26 tahun, sudah berapa karya tulis yang sudah kita tuliskan, kita karang, dan seperti itu. Ya. Beberapa karya-karya Imam Ghazali yang terkenal, salah satunya yang menjadi masterpiece beliau dan banyak dikaji di kalangan pesantren, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Kemudian ada juga kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Nah, kemudian ada juga kitab yang membahas tentang filsafat, yaitu mengkritik filsafat-filsafat Yunani dan juga filsafat-filsafat Muslim yang berseberangan pemahamannya dengan beliau, seperti kitab Tahafutut Tahafut. Kemudian ada juga kitab Kimyatus Sa'adah, dan ada juga kitab yang mana kitab ini beliau tulis terakhir sebelum beliau meninggal, yaitu kitab Minhajul Abidin. Ada juga kitab yang membahas tentang membahas tentang keyakinan, akidah, yaitu tentang Al-Iqtisad fil I'tiqad, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang beliau tulis yang mungkin sahabat-sahabat sekalian bisa membaca atau menemukannya di beberapa literatur yang membahas tentang biografi daripada Imam Ghazali. Ya. Kemudian kita mencoba untuk menerawang bagaimana perjalanan pengembaraan keilmuan Imam Ghazali. Ya. Beliau di awal yaitu belajar di Tus, ya, di kota Tus, yaitu kota kelahiran beliau. Ya. Di situ
beliau kemudian berpindah ke kota namanya kota Al-Jurjan, ya. Di Jurjan, dari Tus kemudian ke Jurjan, kemudian ke kota Naisabur, ya. Nah, kemudian di kota Naisabur lah beliau benar-benar diberi pengertian atau memperdalam keilmuan beliau dari salah satu guru beliau, yaitu Imamul Haramain Al-Imam Al-Juwaini. Dari Imam Juwaini Al-Ghazali, beliau menguasai beberapa fan-fan keilmuan seperti ilmu mantik, ilmu kalam, kemudian juga fikih, kemudian juga usul fiqh, kemudian juga filsafat, tasawuf, dan juga ilmu hiwar ataupun retorika perdebatan. Kemudian beliau belajar dengan Imamul Haramain, Imam Juwaini, hingga Imam Juwaini wafat, yaitu ketika pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Ya. Kemudian selain kepada Imamul Haramain Juwaini, di Naisabur Imam Ghazali juga belajar teori-teori tasawuf kepada Yusuf An-Nasaj. Ya. Nah, disitulah beliau mulai mengenal tentang kehidupan atau dunia tasawuf. Beliau melakukan latihan dan juga praktek-praktek tasawuf yang mana itu akan menjadi sangat berpengaruh dalam cara berpikir dan juga kehidupan, langkah-langkah kehidupan beliau ke depannya. Kemudian ketika beliau di Naisabur, setelah itu beliau berkunjung ke Nizamul Mulk, yaitu di kota Al-Mu'askar. Ya. Beliau Nizamul Mulk adalah seorang pejabat, ya, di kota Baghdad. Ya. Beliau membuat madrasah namanya Madrasah Nizamiyah. Ya. Kemudian Al-Ghazali pada tahun 483 Hijriah atau 1090 Masehi, Imam Ghazali diangkat menjadi guru besar, ya, di Madrasah Nizamiyah. Ya. Disitulah puncak daripada karir akademik beliau. Di Nizamiyah beliau banyak melakukan kajian-kajian riset akademik dan juga perdebatan-perdebatan ilmiah, salah satunya untuk menyanggah bantahan-bantahan terhadap pemikiran-pemikiran golongan seperti golongan Batiniyah, kemudian Ismailiyah, dan juga filsafat-filsafat yang berseberangan dengan pemahaman beliau. Ya. Kemudian di Baghdad, di kota Baghdad, yaitu di Madrasah Nizamiyah, beliau melakukan pengembangan keilmuan setinggi mungkin, ya. Dan beliau juga mengkaji secara mendalam kajian filsafat, ya. Beliau banyak mengkritik filsafat daripada Ibnu Sina dan juga filsafat-filsafat daripada Al-Farabi, yang mana kedua filosof ini banyak mengambil pemikiran-pemikirannya dari filosof-filosof Yunani seperti Aristotle ataupun Plato dan lain sebagainya. Bahkan Al-Farabi sendiri kan dijuluki sebagai Al-Mu'allim Ats-Tsani karena meneruskan daripada pemikirannya Aristoteles. Ya. Kemudian disitulah beliau menulis namanya kitab Tahafutut Tahafut, dan juga beliau meluruskan pemahaman filsafat yang mana beliau tulis dalam kitab beliau yang berjudul Al-Munqidh Maqasidul Falasifah. Ya. Kemudian pada akhirnya Imam Ghazali merenung, ya, apakah ilmu yang saya dapat ini bertujuan untuk seperti ini, untuk mendapatkan jabatan tinggi, untuk mendebat satu antara yang lainnya. Disinilah Imam Ghazali mendapatkan suatu penyakit, yang mana penyakit ini beliau datang ke satu dokter, ke dokter yang lainnya tidak ada obatnya. Yaitu penyakit apa? Yaitu adalah penyakit asyak. Apa? Keraguan-raguan. Beliau ragu-ragu dengan apa yang beliau jabat atau beliau dapatkan selama itu. Ya. Kemudian
pada puncaknya beliau meninggalkan semua yang beliau miliki di kota Baghdad. Beliau melepaskan jabatan sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah pada tahun 484 Hijriah. Kemudian dari kota Baghdad beliau menuju Damaskus. Di kota Damaskus beliau banyak merenung, membaca, menulis selama kurang lebih 2 tahun beliau berada di kota Damaskus. Ya. Dan disitulah beliau mulai banyak mempraktekkan dan juga masuk ke dunia tasawuf, yang mana itu menjadi pilihan daripada jalan hidupnya pada akhirnya ke depan. Ya. Kemudian dari Damaskus beliau pindah ke Palestina. Nah, disinilah beliau juga banyak sekali merenung, terkhusus di suatu tempat yang mana tempat ini sangat bersejarah dan sangat disucikan, yaitu di Baitul Maqdis. Ya. Nah, kemudian tergeraklah hati beliau dari Palestina. Kemudian beliau melakukan ibadah haji, beliau ke Mekah. Ya. Kemudian setelah itu beliau kembali lagi ke kota kelahiran beliau, yaitu di Tus. Ya. Di sanalah beliau berkholwat dan kemudian banyak merenung untuk mengobati daripada penyakit beliau, yaitu penyakit keraguan-raguan. Apakah ilmu yang beliau dapatkan itu bertujuan untuk seperti itu? Ya, ternyata tidak. Ternyata ilmu itu, ya, puncak daripada ilmu, yaitu haruslah ilmu itu bisa menjadikan wasilah seseorang takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu harus pada puncaknya itu bisa memberikan nur ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sejak kepemindahannya beliau dari kota Baghdad menuju Damaskus, disitulah beliau menulis kitab yang mana kitab tersebut menjadi masterpiece beliau, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Kemudian Al-Ghazali setelah dari satu tempat ke tempat yang lain, beliau mengembara keilmuan. Kemudian beliau kembali lagi ke Nizamiyah, tetapi tidak untuk menjadi guru besar. Ya. Dan beliau hanya menjadi tenaga pengajar biasa pada tahun 499 Hijriah. Ya. Kemudian setelah dari Tus, kemudian balik ke Nizamiyah, kemudian beliau balik lagi ke Tus, dan kemudian beliau meninggal di kota Tus. Ya. Beliau juga mendirikan sebuah madrasah, yaitu madrasah fuqaha dan juga madrasah mutasawwifin, madrasah ataupun sekolah bagi orang-orang yang ingin belajar fikih dan juga ingin melakukan amaliyah-amaliyah dunia tasawuf. Beliau meninggal di kota Tus dan di umur yang ke-54, yaitu meninggal pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Ya. Begitulah perjalanan hidup daripada Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan akademik beliau, bahwasanya kita tidak bisa puas dengan apa yang kita miliki, ya, dalam hal ilmu. Ya. Jadilah orang yang terus haus akan ilmu. Ya. Bahkan Imam Ghazali sendiri sampai akhir hayatnya beliau masih berkecimpung dalam hal-hal yang berkaitan dengan akademis atau keilmuan. Ya. Beliau menulis hampir 98 buku ataupun 80 buku, ya, dan itu banyak dikaji bahkan sampai sekarang. Ya. Beliau adalah seorang mutakalim, juga seorang faqih, juga seorang filosof, ya, dan beliau memakari semua bidang itu, dan juga seorang sufi, kan, seperti itu. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari perjalanan hidup dan juga bagaimana pengembaraan keilmuan beliau. Ya. Nanti lanjut pada video selanjutnya, insya Allah kita akan masuk ke inti, yaitu bagaimana konsep tasawuf yang diajarkan oleh Imam Ghazali, sehingga kita sebagai kaum Nahdliyin memakai
konsep beliau disandingkan dengan konsep tasawuf yang diajarkan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, kan seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya aturkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.